Hai, saya Melati. Saya mau cerita nih tentang kisah hidup saya sebagai anak adopsi. Saya punya kakak laki-laki, dia juga anak adopsi. Beda usia kita 11 tahun. Jadi ceritanya, saya diadopsi sejak lahir. Karena ibu kandung saya hamil di luar nikah. Dan lelakinya nggak mau tanggung jawab. Kemudian keluarga ibu kandung saya minta tolong dengan mama papa saya ini untuk mengangkat saya jadi anak. Kebetulan mereka masih saudara cukup dekat sih. Dan mama papa saya juga mau mengangkat saya menjadi anak. Singkat cerita, ibu kandung saya melahirkan saya di saat kandungannya masih berumur 7 bulan. Entah kenapa ketubannya sudah pecah waktu itu. Setelah itu, mama papa saya pun segera ke tempat bidan di mana saya dilahirkan. Saat mereka sampai, sudah banyak warga yang berbondong-bondong di tempat bidan itu. Dan mereka mendengar bisik-bisikan dari antara warga. Ini anak haram ini. Iya benar, ini anak haram. Kemudian banyak juga warga yang mencemooh mama dan papa saya dengan kata-kata seperti, "Kok kamu mau sih memelihara anak haram? Kamu gak takut ya? Ntar gedenya sama kayak ibunya gimana, hamil di luar nikah? Atau hati-hati tuh, buah jatuh gak jauh dari pohonnya." Dan mungkin karena saya terlalu mungil waktu itu, bahkan ada yang berkata, ada bayi kucing nih. Semua itu tidak membuat orang tua angkat saya sedih. Mereka malah bilang, "Gak apa-apa, anak kucing kan lucu, gemesin." Kemudian di saat saya masih TK dan SD, banyak sekali teman-teman saya yang sering mengejek saya dengan kata-kata, "Anak haram, anak haram," sambil menepuk tangan mereka. Saya bahkan tidak tahu artinya anak haram saat itu. Mama papa saya menyembunyikan bahwa saya anak angkat mereka. Dan mereka menjelaskan dengan perlahan, "Tak apa nak, kamu bukan anak haram. Yang haram itu kelakuan ibumu." Bahkan kepala sekolah saya di TK dengan gamblang bertanya kepada mama saya saat pembagian rapot, "Bu, katanya Melati bukan anak kandung ibu ya?" Dan mama saya pun menjawab, "Itu bukan urusan bapak, jadi bapak nggak perlu ikut campur." Selain itu, yang saya dengar dari orang tua teman-teman saya, Melati, sini. Kamu tahu nggak? Kamu itu anak angkat ibu sama bapak kamu loh. Emang kenapa sih kalau saya ini anak angkat? Toh saya juga sudah menerimanya. Tapi waktu itu berhubung saya pendiam, jadi saya nggak ngomong banyak. Saya langsung pulang aja dan mengunci pintu serta nangis sendiri. Belum lagi kadang omongan tetangga yang selalu dilebih-lebihkan. Apalagi jika saya pulang bersama teman cowok. Saya kan aktif di beberapa organisasi sosial. Dan saya memang tidak diajarkan naik motor sama papa saya. Karena kata papa saya, sayang kan kalau saya jatuh. Jadi saya sering sekali diantar oleh teman-teman saya. Kalau mau pesan ojol kan sayang sekali uangnya, kan bisa dipakai buat yang lain. Jadi ya akhirnya kalau berpapasan sama ibu-ibu rumpi di depan rumah, saya selalu diperbincangkan. Kadang mereka itu loh, omongannya bikin serangan jantung. Untung saya nggak ada penyakit jantung. Hehehe. Dan yang tidak kalah menyakitkan yaitu kata-kata klasik yang sering saya dengar.
terutama di lingkungan keluarga dari sebelah papa saya. Mereka selalu bilang, waspada jika saya nanti hamil di luar nikah. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Karena itu, saya jadi enggan untuk main ke sana. Tetapi saya sangat menyayangi mama papa saya, lebih dari apapun, lebih dari yang bisa saya ungkapkan di sini. Mereka juga sangat menyayangi saya, meskipun dengan cara mereka sendiri. Saya tahu itu. Walaupun dulu di waktu saya masih kecil, jika mama papa saya marah, mereka selalu berkata kasar kepada saya. Seperti, "Akan kukembalikan ke ibumu ya, dasar anak tidak tahu diuntung." Atau, "Lebih baik kamu dulu mati aja dibunuh ibu kandungmu." Semua kata-kata itu sudah menjadi hal-hal yang lumrah dan wajar bagi saya. Bahkan saya sudah kehabisan tangisan untuk kata-kata itu. Dan seiring bertambahnya usia saya, mereka semakin menguranginya. Oh ya, bahkan kakek dan nenek saya, tepatnya orang tua dari ibu kandung saya ya, mereka itu tinggal lumayan dekat dari rumah saya. Cuma beda RT. Tiap hari bertemu karena beliau rajin ke masjid, dan masjidnya itu dekat dengan rumah saya. Tapi jika bertemu tidak pernah memanggil saya, apalagi sebagai cucu. Malah anak tetangga saya yang dianggap cucunya. Ibu kandung saya sudah menikah, tapi mungkin karena karma, jadi dia dan pasangannya tidak memiliki anak. Dan sekarang dia baru mengadopsi anak yang masih balita. Tapi perekonomiannya sangat memprihatinkan. Bahkan untuk membeli susu saja masih meminta kepada ibu saya. Ketika saya SD, mama papa saya juga mengalami kesulitan ekonomi karena papa saya dulu hanya seorang kuli serabutan dan mama saya merupakan ibu rumah tangga. Kemudian saya diikutkan oleh yayasan yang menyalurkan orang tua luar negeri untuk mengadopsi anak Indonesia. Tetapi saya tetap tinggal di rumah mama papa saya. Jadi saya juga punya orang tua angkat di Australia. Saya diberi uang pendidikan, uang makan, dan keperluan saya meskipun tidak banyak hingga sekarang hidup saya tercukupi. Saya mau mengucapkan terima kasih buat mama dan papa. Kalian sudah bersedia mengadopsi saya. Saya tidak tahu bagaimana jadinya jika kalian tidak mengadopsi saya. Kalian malaikat tanpa sayap. Dan terima kasih buat mama papa yang ada di Australia. Terima kasih buat dukungan finansial yang kalian berikan buat keluarga kami. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik. Sebenarnya di hati kecil saya juga ingin memiliki keluarga utuh yang merupakan orang tua kandung saya, seperti teman-teman saya yang lain. Bahkan saya tidak memiliki satupun keluarga kandung yang tinggal bersama saya. Tapi saya bahagia, sangat bahagia. Saya memiliki 2 orang ibu, 2 orang ayah, dan 2 orang kakak yang menyayangi saya. Saya berharap teman-teman semua selalu jadi pribadi yang mudah bersyukur dengan apapun yang kita punya dan kita dapatkan. Terima kasih sudah mendengar cerita tentang kehidupan saya. Sehat dan bahagia selalu.